Kemiskinan sebagai masalah sosial. Terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai kemiskinan sebagai berikut. A. Menurut Brandtland, kemiskinan adalah ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. B. Menurut Levitan, kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak. Bentuk-bentuk kemiskinan. Menurut Baswir dan Sumodiningrat, secara sosioekonomis ada dua bentuk kemiskinan, yaitu sebagai berikut. 1. Kemiskinan absolut, yaitu keadaan orang-orang miskin memiliki tingkat pendapatan di bawah garis kemungkinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. 2. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara tingkat pendapatan dan tingkat pendapatan lainnya. Selain itu, terdapat bentuk-bentuk kemiskinan yang sekaligus faktor penyebab kemiskinan, yaitu sebagai berikut. 1. Kemiskinan natural, yaitu keadaan miskin dari awal sudah miskin. 2. Kemiskinan kultural, adalah kemiskinan yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup, dan budaya ketika masyarakat merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. 3. Kemiskinan struktural, adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia, seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi produksi yang tidak merata, dan korupsi yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Faktor-faktor penyebab kemiskinan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor pribadi, faktor geografis, faktor ekonomi, dan faktor sosial. Faktor pribadi. 1. Penyakit. 2. Penyakit mental. 3. Kecelakaan. 4. Buta huruf. 5. Kemalasan. 6. Pemborosan. 7. Demonstrasi. Faktor geografis. 1. Iklim dan cuaca. 2. Tidak adanya sumber daya alam yang memadai. 3. Bencana alam. Faktor ekonomi. 1. Sebab-sebab pertanian. 2. Distribusi kekayaan yang tidak merata. 3. Depresi ekonomi yang dapat menyebabkan penurunan dalam perdagangan, penutupan pabrik, dan berhenti kerjanya buruh serta pedagang kecil. 4. Pengangguran. 5. Penimbunan kekayaan yang tidak produktif. Faktor sosial. 1. Sistem pendidikan yang kurang baik. 2. Perumahan yang tidak cukup. 3. Salah kelola rumah tangga. Kebijakan mengatasi kemiskinan. Kebijakan mengatasi kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan menetapkan perlindungan sosial meliputi antara lain: A. Program Simpanan Keluarga Sejahtera. B. Program Indonesia Pintar. C. Program Indonesia Sehat. Kriminalitas adalah salah satu bentuk penyimpangan, khususnya perilaku yang melanggar hukum pidana tertentu. Tindakan kriminal dapat dilakukan melalui perencanaan atau tanpa perencanaan, seperti tindakan mempertahankan atau membela diri yang mengakibatkan terbunuhnya seorang perampok. Kriminalitas yang berkembang di masyarakat, contohnya adalah seperti kejahatan kera putih atau white collar crime. Sosiolog menggunakan istilah kera putih atau kejahatan elit untuk mengacu pada kegiatan kriminal oleh orang-orang dari status sosial yang tinggi. Golongan kera putih menganggap dirinya kebal terhadap hukum dan sarana pengendalian sosial lainnya, karena mereka memiliki kekuasaan dan keuangan yang sangat kuat. Contoh kejahatan kera putih adalah seperti pencucian uang, penggelapan, dan keterlibatan dalam manipulasi saham ilegal. Faktor penyebab kriminalitas. Yang pertama, terjadinya perubahan sosial, ekonomi, politik seperti perang dan bertambahnya pengangguran. Yang kedua, pemerintah yang lemah dan korup, sehingga mendorong orang mencari kesempatan untuk berbuat kejahatan. Yang ketiga, masalah kependudukan dan kesulitan ekonomi. Yang keempat, pengembangan sikap mental yang keliru. Misalnya, ambisi yang berlebihan untuk menaikkan status. Hal ini membuat seseorang melakukan suap. Yang kelima, kurangnya model atau teladan dan orang yang dituakan atau senior.
Teori munculnya tindakan kriminal. Yang pertama, teori asosiasi diferensial dari Edwin H. Sutherland. Sutherland menggambarkan kegiatan kriminal sebagai hasil dari sosialisasi nilai-nilai dari satu kelompok yang berbenturan dengan nilai-nilai kelompok yang lebih kuat dalam masyarakat. Teori kedua yaitu teori ketegangan oleh Robert Camerton. Robert Camerton menyampaikan bahwa penyimpangan paling mungkin terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara tujuan yang dianggap baik oleh masyarakat dan cara untuk memperolehnya. Penanggulangan kriminalitas. Yang pertama, tindakan tegas dari aparat hukum. Salah satu upaya untuk menekan tindakan kriminalitas adalah dengan cara membuat pelaku menjadi jera. Formula yang tepat adalah dengan cara memberikan hukuman yang tegas. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Dengan adanya pekerjaan, maka setiap orang akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka yang memiliki penghasilan tetap pasti tidak akan memiliki pemikiran untuk melakukan tindakan kejahatan demi uang. Yang ketiga, meningkatkan peran orang tua. Sebab peran orang tua amatlah sentral dalam memberikan pendidikan dan pengarahan. Yang keempat, menjunjung tinggi norma di masyarakat. Tindakan kriminal merupakan tindakan yang melanggar norma di masyarakat. Tentunya, dengan adanya upaya menjunjung kembali norma dan nilai di masyarakat, maka upaya tindakan kriminalitas dapat dicegah. Kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi di mana ada hal yang tidak seimbang di dalam kehidupan masyarakat. Ada dua bentuk kesenjangan, yaitu kesenjangan klasik dan kesenjangan baru. Kesenjangan klasik mencakup perbedaan kelas, status, kekayaan, prestis yang dimediasi oleh gender, pendapatan, dan pendidikan. Kesenjangan baru mengikuti kesadaran yang lebih besar akan kompleksitas global yang meningkat dan adanya berbagai rentang pilihan yang lebih besar, seperti pola konsumsi, gaya hidup, dan dinamika identitas. Hal ini telah mengakibatkan peningkatan heterogenitas dalam studi stratifikasi sosial. Kesenjangan sosial mengacu pada cara pengategorian orang berdasarkan karakteristik seperti usia, jenis kelamin, kelas, dan etnisitas berkaitan dengan akses ke berbagai layanan dan produk sosial seperti pasar tenaga kerja, sumber pendapatan, pasar perumahan, pendidikan, dan sistem kesehatan, dan bentuk-bentuk perwakilan dan partisipasi politik. Bentuk-bentuk kesenjangan sosial dibentuk oleh berbagai faktor struktural seperti lokasi geografis atau status kewarganegaraan dan oleh wacana dan identitas budaya. Faktor penyebab kesenjangan. Menurunnya pendapatan per kapita sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi tanpa diimbangi peningkatan produktivitas. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah sebagai akibat kebijakan politik dan kurang siapan SDM. Rendahnya mobilitas sosial sebagai akibat sikap mental tradisional yang kurang menyukai persaingan dan kewirausahaan. Upaya mengatasi kesenjangan sosial. Yang pertama itu ada upaya dari individu atau kelompok. Yang pertama, hidup sederhana sesuai dengan kebutuhan. Peduli dengan nasib warga masyarakat yang kurang mampu dengan menciptakan pekerjaan bagi mereka. Lalu, meningkatkan pendidikan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Yang keempat, menghargai kreativitas dan hasil karya orang lain, sehingga timbul kerjasama yang saling menguntungkan. Lalu, ada upaya dari pemerintah. Yang pertama, dengan cara pemberian subsidi terhadap pemenuhan kebutuhan yang esensial bagi masyarakat yang kurang mampu. Yang kedua, menggalakkan program usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Yang ketiga, pelatihan kewirausahaan untuk menimbulkan jiwa entrepreneurship di kalangan masyarakat. Berbagai jenis permasalahan yang ada di ranah publik, yang terakhir itu ada ketidakadilan sebagai masalah sosial. Tindakan yang sewenang-wenang, ketidakadilan umumnya menyangkut masalah pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional. Ada beberapa bentuk ketidakadilan sosial, diantaranya itu ada stereotip, marginalisasi, subordinasi, dan dominasi. Kita mulai dari stereotip. Stereotip merupakan pemberian sifat tertentu secara subjektif terhadap seseorang berdasarkan kategori kelompoknya. Stereotip merupakan salah satu bentuk prasangka antar ras berdasarkan ras, jenis kelamin, kebangsaan,
tampilan komunikasi verbal maupun non-verbal. Stereotip ini bisa dibagi menjadi kami dan kelompok dan berhubungan dengan in-group dan out-group. Yang dimana kami menjadi in-groupnya dan mereka menjadi out-groupnya. Contoh dari stereotip ada 3. Ada yang pertama, seseorang yang bertato memiliki stereotip negatif sebagai orang nakal. Yang kedua, pria dianggap lebih kuat dibanding perempuan. Yang ketiga, orang suku Tionghoa cenderung dianggap pelit. Selanjutnya ada marginalisasi. Marginalisasi merupakan proses peminggiran kelompok-kelompok tertentu dengan lembaga sosial utama, seperti struktur ekonomi, pendidikan, dan lembaga sosial ekonomi lainnya. Biasanya, semakin besar perbedaan antara kelompok-kelompok itu, semakin mudah bagi penduduk yang dominan untuk meminggirkan kelompok yang lemah. Contoh-contoh dari marginalisasi adalah masyarakat yang menengah ke bawah sulit mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik. Yang kedua, penggusuran pedagang kaki lima. Yang ketiga ini, walaupun di Indonesia mayoritas agamanya Muslim, tapi terkadang mayoritas itu bisa menjadi minoritas. Yang dimana saat mereka ingin menjalankan sesuai agamanya seperti memakai cadar, menjalankan jenggot, dan lain-lainnya itu mereka dianggap teroris. Bahkan seorang pemuka agama dibatalkan penerbangannya karena dianggap sebagai teroris. Selanjutnya itu ada subordinasi. Subordinasi atau penomorduaan adalah pembedaan perlakuan terhadap identitas sosial tertentu. Biasanya kelompok subordinasi adalah kelompok minoritas. Kelompok minoritas adalah kelompok yang kurang beruntung karena mereka secara fisik maupun kultural merupakan subjek yang diperlakukan tidak seimbang. Contoh-contoh dari subordinasi itu apa aja sih? Contoh-contoh dari subordinasi itu ada laki-laki yang dianggap lebih kompeten dalam pekerjaan dibanding perempuan. Yang kedua, perempuan yang lembut dan telaten dinilai hanya perlu berada di rumah dan mengurus urusan domestik. Sementara laki-laki bertugas untuk bekerja mencari nafkah. Yang ketiga, dibanding laki-laki, perempuan sering tidak diberikan posisi yang strategis dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir, ada dominasi. Dominasi adalah suatu kondisi yang dialami oleh orang-orang atau kelompok untuk sejauh bahwa mereka bergantung pada hubungan sosial di mana beberapa orang atau kelompok lain memegang kekuasaan sewenang-wenang atas mereka. Dominasi ada beberapa bentuk, diantaranya perbudakan, rezim diskriminasi sistematis terhadap kelompok minoritas, rezim politik kolonial, despotisme, totalitarianisme, kapitalisme, dan feodalisme. Dominasi ini ada beberapa contoh, diantaranya penjajahan Belanda kepada Indonesia, selera musik hampir di seluruh dunia didominasi oleh genre musik pop, metal, punk, dan lainnya, dan yang terakhir itu ada perbudakan.